Oke, selamat malam Sobat Kedai Pena. Ini podcast kedua kita, ditemani oleh salah satu penggiat kopi Indonesia, Bang Flo, Handrianus Yopin Karwayu. Sebagai pemerhati kopi dan juga pelaku usaha sektor kopi, apa strategi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi penurunnya produktivitas? Ya, jadi kalau saya lihat antisipasinya yang tadi yang saya sebut bahwa apalagi dengan perubahan iklim ini, kita mulai harus concern terhadap di hulu untuk mulai dari benih. Jadi ini PR-nya tuh bukan cuma PR petani sih sebenarnya. Ini PR dari pemerintah. Kita kan punya badan penelitian tuh kayak IKRI misalnya. Mereka harus mulai ngedevelop varietas-varietas baru disesuaikan dengan alam sekarang, iklim zaman sekarang ini. Nah, terus kedua adalah kalau dari kami sih, kita lihat sekarang kan pemerintah mulai dengan program kehutanan sosial. Nah, di mana banyak, kalau saya lihat kayak di Jawa, itu banyak kehutanan sosial itu lebih banyak komoditi yang ditanamkan kopi. Nah, menurut saya itu bagus, tapi itu saja belum cukup. Nah, bahwa replanting dan penyediaan lahan untuk kopi, nah itu menurut saya itu sangat wajib tuh, sangat kita dorong. Karena jangan sampai pemerintah juga, karena kan hal-hal seperti ini kan kita dorong ini dari pemerintah ya. Pemerintah kan yang punya regulasi, yang punya kewenangan. Jadi kita mendorong untuk pemerintah itu semakin semakin konsen terhadap kopi. Kita di Indonesia kan yang kita tahu kan perkebunan teh ya. Ya. Nah, banyak banget kalau perkebunan teh keren ini segala macam kan. Nah, padahal sekarang konsumsi teh udah mulai turun. Udah mulai turun ya. Ya kan? Kopi di atas ya, malah lebih banyak konsumsi. Betul. Iya, kopi kita nggak ada lihat perkebunan kopi yang proper seperti perkebunan teh kan. Yang kita lihat adalah ya perkebunan rakyat kalau di kopi. Kalau di kopi perkebunan rakyat. Ya, padahal kita jangan sampai salah bahwa kopi itu salah satu, kalau nggak salah di komoditi itu 5 besar penyumbang devisa negara. Iya, 5 besar ya di penyumbangnya. Iya, jadi kopi itu 5 besar penyumbang devisa negara. Jadi kita mengharapkan bahwa ya kita sebagai asosiasi, terus sebagai aktivis kopi, penggerak kopi, nah kita butuh juga kerjasama dan perhatian dari pemerintah supaya di hulu itu, di kebun, jangan sampai nanti suatu waktu kita kehabisan kopi, ya kan, kita susah nyari kopi ada di mana, karena emang Indonesia ya syukurnya kopi salah satu bisa tumbuhnya di Indonesia. Cuma kan kita nggak tahu ke depan tiba-tiba di Cina sana dia bisa bikin tanaman kopi di dalam itu kan kita nggak paham kan. Betul, jadi emang dari sekarang emang harus kita mulai ini menjadi suatu gerakan bersama. Jadi suatu kekhawatiran bersama bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga komoditas kopi itu semakin menjadi salah satu komoditas unggulan yang juga berdampak terhadap ekonomi. Karena pada saat dia berdampak ke ekonomi ya pemerintah akan ngelirik. Ya kan, kalau sekarang kan lebih banyak misalnya sawit misalnya, karena sawit penyumbang devisa satu yang pertama kan. Nah, kopi ini masih kelima nih. Nah, mungkin karena masih kelima jadi ya nanti dulu dah. Nah, jadi ini kita PR bersama supaya, karena tadi negara-negara di luar sana banyak yang mulai permintaan kopi mulai meningkat. Mulai melirik lah. Mulai melirik. Berarti harus memang ada dukungan dari pemerintah juga ya, Om? Oh iya, pasti. Dukungan pemerintah itu penting banget. Karena yang tadi saya bilang bahwa ya pemerintah yang punya kuasa kan. Sebenarnya kan pemerintah yang punya kuasa. Kita mau ngomongin misalnya lahan. Ya saya cerita misalnya kita secara pribadi ya. Secara pribadi lahan saya di Flores palingan berapa sih? Yang warisan orang tua, ya kan. Tapi kalau pemerintah kan kayak PTPN, dia kan punya lahan ribuan hektar tuh, HGU segala macam tuh. Lahan kan ada ribuan hektar, jutaan hektar malah. Nah, bisa nggak berapa persen itu emang fokus, walaupun kita lihat bahwa sekarang tuh kan kayak kehutanan sosial banyak yang ditanam kopi. Nah, tapi kita mendorong juga jangan setengah-setengah, jangan fokus di komoditi lain saja, terus kita yang di kopi tidak diperhatikan. Iya betul. Ya, jadi kalau kita soal ekspor kopi, kita mengharapkan sih semakin meningkat. Terus kita lihat bahwa sekarang kan
ya kita juga sangat mendukung program pemerintah yang soal hilirisasi, bahwa kita jangan sampai sekarang kan banyak kan yang kita ekspor kan masih dalam bentuk green bean kan. Nah, jadi kita mengharapkan juga ya kita bisa ekspor kayak roasted bean setidaknya. Jadi sudah ada added value yang kita yang bisa ini kan. Jadi kayak roasted bean, terus kopi-kopi apa pack kemasan dengan brand-brand Indonesia. Sekarang brand Indonesia juga udah keren-keren. Nah, kita mengharapkan semoga pelaku-pelaku industri kopi yang ada itu, nah kita dengan program hilirisasi yang ada, nah kita juga bisa segera bantu jadi hilirisasinya bukan cuma di tambang ya kan, hasil-hasil tambang, tapi juga di komoditi kopi. Kita bisa jualan kopi kemasan, kopi ya kan, kopi bubuk, kopi roasting, seperti itu.